Yang juga susah didapatkan bukan hanya minyak goreng, tapi juga tempe dan juga tahu. Bagaimana ketersediaan dari minyak goreng maupun tempe dan tahu di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Untuk memantaunya pagi hari ini, memantau bagaimana ketersediaan tahu, tempe maupun minyak goreng, kita akan sapa ada Francisco Donasiano. Sisko, jadi kalau untuk minyak goreng, ini kan sudah ada harga ya di sana. Kemudian, apakah ini diperoleh dengan mudah buat warga dengan harga Rp14.000? Dengan mudah, tapi dengan catatan, Audrey dan juga saudara, adalah dengan harga yang sebelumnya yang ditetapkan yaitu Rp14.000 per liter. Karena ketika kami menanyakan kepada para penjual yang ada di sini, mereka menjual dengan harga yang lama, Audrey dan juga saudara, yaitu adalah 20 hingga 40.000. Karena sebenarnya yang dikeluhkan atau disampaikan juga oleh para pedagang khususnya dari minyak goreng yang berada di sini, mereka kalah bersaing dengan minyak goreng yang berada di ada retail modern yang dijual Rp14.000 tersebut, sehingga hingga saat ini untuk proses penjualannya sendiri memang cukup tersendat karena harus menghabiskan stok yang lama dengan harga yang lama. Inilah kemudian yang disampaikan oleh para pedagang yang berada di Pasar Palmerah ini. Audrey. Artinya adalah para pedagang ini dulunya membeli dengan harga yang mahal, makanya mau tidak mau mereka harus menjualnya juga dengan harga yang masih relatif mahal ya, tidak bisa diturunkan ya, karena akan rugi gitu ya. Ya, benar seperti itu Audrey dan juga saudara. Dan sebenarnya untuk keluarga juga harus berpikir dua kali dalam mengatur untuk pengeluaran atau pos-pos pengeluaran setelah kemarin kemudian masalah minyak goreng yang saat ini stoknya juga cukup susah diperoleh oleh masyarakat. Sekarang adalah bagaimana untuk mengatur lauk pauk yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari adalah tahu dan juga tempe. Nah, berbicara masalah tahu dan tempe, untuk pasokan sendiri yang berada di Pasar Palmerah ini cukup terpenuhi sebenarnya Audrey dan juga saudara. Kalau kami pantau untuk harga tahu, kalau dalam visual Anda ada tahu putih, kuning dan juga coklat, ini dijual dengan harga satuan ataupun dalam packaging seperti itu 5 hingga Rp6.000 per packagingnya atau per kemasannya seperti itu. Sedangkan untuk tempe sendiri dijual dengan kisaran range harga atau jangkauan harga dari harga Rp6.000 hingga Rp8.000. Dan memang ketika kami menanyakan kepada para pedagang yang ada di sini, nantinya hari Senin hingga hari Rabu mereka akan melakukan mogok untuk penjualan dari tahu dan tempe. Kenapa hal ini dilakukan? Karena memang sudah ada muncul surat himbauan seperti itu dari Pusat Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia yang berwilayah di DKI. Mengingat yang kami melaporkan pada saat ini para pedagang berada di wilayah DKI Jakarta, Audrey dan juga saudara. Kenapa kemudian tuntutan untuk mogok penjualan tahu dan juga tempe selama 3 hari ini dilakukan? Karena ada 2 hal tuntutan sebenarnya, Audrey. Pertama, masalah adalah stabilitas harga. Karena semenjak beberapa waktu terakhir ini harga juga tidak stabil, dan yang kedua adalah terkait masa penurunan harga. Apabila kemudian tuntutan ini tidak digubris, bukan tidak mungkin Audrey dan juga saudara, aksi mogok ini bisa berlanjut untuk aksi massa yaitu demo seperti itu. Dan memang hingga saat ini dari informasi yang kami dapatkan juga untuk harga kedelai ini, harga kedelainya atau bahan utama dari tahu dan juga tempe ini dipatok hingga sekitar Rp11.000 menuju ke angka Rp12.000. Padahal di tahun sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu ini untuk harga dari per kilo dari kedelai ini dipatok dari harga Rp7.500 hingga Rp9.000, sehingga dengan ada kenaikan yang cukup tinggi ini membuat omset mereka juga menurun sebenarnya, Audrey. Apa kemudian yang menjadi alasan kemudian melambungnya harga dari bahan pokok tahu tempe ini yaitu kedelai? Karena mayoritas atau 80% pemenuhan pasokan kedelai yang berada di Indonesia berasal dari impor sebenarnya, Audrey dan juga saudara. Dan kemudian ini yang berpengaruh adalah masalah cuaca. Kenapa cuaca jadi berpengaruh? Karena faktor cuaca itu badai La Nina di Amerika Serikat dan tingginya permintaan dari Tiongkok atau China seperti itu membuat kemudian harga yang melambung tinggi. Dan kalau berdasarkan data kemudian yang dirangkum dari Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa pemasok kedelai impor terbesar di Indonesia adalah Amerika Serikat. Saya bacakan datanya di mana Amerika Serikat ini menyumbang setidaknya 2,15 juta ton pada 2021 dan menjadi penyumbang terbesar. Setelah berikut adalah Kanada, Argentina, Brazil, dan Malaysia. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian para pengrajin tahu ataupun juga tempe memilih untuk
menggunakan dari kedelai impor sendiri karena memang dari segi kualitas memang jauh lebih bagus dan juga untuk pemenuhannya sendiri bisa dilakukan di Indonesia. Namun hingga sekarang harganya melambung tinggi karena dua faktor tadi, yaitu masalah cuaca dan juga terkait masalah tingginya permintaan dari negara lain. Audrey. Oke, sedikit Sisko. Jadi kalau misalnya nanti di tanggal 21, 22, 23, Senin, Selasa, Rabu itu ada mogok untuk tidak berjualan tahu dan tempe untuk 3 hari tersebut. Kalau di Pasar Palmerah akankah mengikuti untuk mogok sementara atau tetap saja berjalan untuk tetap menjual? Mengikuti aturan tersebut, Audrey dan juga saudara, sehingga bagi masyarakat yang memang sehari-hari berproduksi dengan menggunakan tahu tempe ataupun para ibu-ibu nih, ibu rumah tangga yang akan menggunakan lauk pauk tahu dan tempe bisa menyetok terlebih dahulu selama 3 hari tersebut karena memang aksi mogok ini akan dilakukan serentak dan juga sudah ada surat edarannya seperti itu yang disampaikan oleh Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti DKI seperti itu, sehingga bagi masyarakat harus mengatur ulang untuk menu dalam pekan depan seperti itu. Audrey. Dari Pasar Palmerah, Jakarta, Francisco Donasiano melaporkan.